Tapi saya nggak dendam, tapi saya catat gitu loh orang-orang yang pernah reject, and some of them are facing difficulty sekarang. Nah itu those failures kind of shape who I am now. Jadi saya dibentuk oleh failures tersebut, termasuk failures gagal investasi di beberapa perusahaan yang epic banget gitu loh. Jadi menurut saya kita justru fokus, karena kalau cerita tentang yang manis-manis, akhirnya kita nggak punya background bahwa kalau kita ingin sukses ya harus berani gagal gitu, berani sukses ya berani gagal, dan kita harus bangkit dari setiap keterpurukan kita. Jadi itu kenapa saya terus ngangkat cerita-cerita kegagalan saya, mainly to remind myself, mengingatkan saya sendiri dan juga mengingatkan anak-anak muda terutama untuk terus semangat, jangan pernah putus asa, walaupun gagal itu adalah anak tangga menuju kesuksesanmu. Jadi sebenarnya Pak, I also want to ask something like a bit personal to myself. Jadi kan sebenarnya I'm currently working in e-commerce. Nah tapi lately kan udah setahun right, tapi lately saya merasa kayak selalu mau pindah-pindah gitu. Kan itu something like a lot of anak muda kan pada mikir kayak oh ya paling saya setahun aja di sini terus pindah terus after that gitu. What do you think of that mindset sih sebenarnya? It's reality and based on research, itu researchnya bahwa millennials maksimum atau rata-rata bekerja di satu tempat itu 1 tahun. Setahun doang ya. Jadi dalam 5 tahun pertama setelah lulus mereka berganti pekerjaan 5 kali. Jadi understanding that it's common is one way to recognize it and to solve your problem. Karena 55% dari millennials ingin punya usaha sendiri, ingin punya kemampuan untuk jadi entrepreneur. Jadi again, you may be part of that 55%. Jadi karena itu ya tinggal tunggu waktunya untuk persiapkan langkah-langkah memulai usaha. Tapi kan sekarang sudah punya karir di e-commerce, gunakan kesempatan ini untuk belajar sebanyak mungkin. Luaskan wawasan harus global, kearifan lokal, terus persiapkan rencana untuk memulai usaha sendiri, karena mungkin your passion itu adalah memulai usaha sendiri. Begitu kita mulai usaha sendiri, kita fokus, commit, konsisten untuk deliver result, dan saya yakin ini adalah salah satu cara transformasi. Saya juga 8 tahun kan karyawan, pegawai kantoran. Tapi setelah dipaksa melalui krisis tahun 97 dan di PHK waktu itu, akhirnya jadi pengusaha. Jadi buat Raul, alangkah baiknya kalau nggak usah jadi pengusaha secara kecelakaan, jangan sampai ter-PHK, tapi justru persiapkan dan begitu ready, jump the ship. Terus buat usaha sendiri. Alright, I keep that noted. Pak, Bapak kan, your generation itu melewati 3 recession atau enggak, what do you call it, like ya recession lah, 98 krisis, Housing dan crisis. 2008 juga krisis, dan sekarang krisis lagi gitu loh. Dan pasti untuk generasi kita, saya dan Raul dan teman-teman, itu pertama kali nih kita ngelewatin krisis yang nyata, di mana kita sudah dewasa dan yang kayak kayak now it's time for us to find our own money gitu loh, because we don't, our parents don't really support us anymore, right? Dan itu pasti kita kaget dong, apalagi dengan saya dan mungkin teman-teman yang dengerin ini baru lulus kuliah, baru lihat the real world, itu krisis. Mau mulai apa itu susah, karena mau mulai apa tuh menurut saya juga harus ketemu dengan orang, mentor gitu. Tapi kan ketemu orang sekarang lagi susah ya Pak. Dan juga mau kerja itu malah perusahaan-perusahaan banyak yang PHK. Kita lihat beberapa unicorn companies yang Gojek. Itu besar itu malah mereka juga mau PHK gitu loh. Padahal mereka kan duitnya banyak sekali, valuasinya besar sekali. So, and you always like to say that generasi kita itu adalah we're gonna grow 7-fold by 2045, di mana GDP kita itu akan sekitar $7 trillion, and it's time for us to shine gitu loh. Tapi gimana ya Pak? What should I do now? Kayak gimana mau mulai bisnis susah, mau mulai kerjaan susah. And you've been in this crisis, and in every crisis there's always a light in every tunnel, right? Dan kita juga lihat banyak bisnis juga yang besar lahir dari krisis. Contohnya kita bisa lihat Uber, Airbnb, Slack, Venox. Venox atau Venom sih?
Benox, whatever. Ya itu lahir pada krisis kan Pak. Jadi gimana nih Pak untuk generasi kita nih Ya, sekarang? my company juga lahir di krisis ya. Yeah. The investment firm yang I help nurture sekarang udah dikelola oleh profesional, itu juga mulainya dari krisis. Yeah. Terus krisis 2008-2009 menghasilkan begitu banyak startups Yeah. Yeah. yang sekarang udah jadi multi-billion dollar companies, termasuk Facebook. Facebook itu baru loh, baru 2000, mungkin idea 2006, eksekusi 2008, 12 tahun udah hundreds of billion dollar companies gitu. Nah buat saya, there won't be any better time than now. To start. Ini timingnya yang luar biasa, cemerlangnya untuk anak-anak muda menerapkan ide-ide yang kreatif, berkolaborasi, luncurkan inisiatif-inisiatif, dan gunakan pandemi ini sebagai papan lontar, springboard untuk kita masuk ke industri 4.0. Dan saya yakin platformnya ada, teknologi, kita punya marketnya Indonesia, dan engine-nya, lokomotifnya anak-anak muda. Just start. Buat saya sih luar biasa, karena kadang-kadang kita bilang iya tapi ini orang tua kita udah nggak mensupport kita. Hey, there won't be any more comfort zone. Orang tua kita itu akan memberikan dukungan selama kita bisa menunjukkan satu prestasi, rekam jejak. Jadi menurut saya, ya Dava, Raul, ini adalah waktu kalian semua anak-anak muda, jangan jadi kaum rebahan, jadilah agen perubahan. Mulailah sesuatu hal yang bisa 5, 10, 15 years from now you look back to 2020. Gila ya. Gue untung mulai usaha ini. Kalau nggak gimana? We missed the boat. Saya ngalamin itu. Sekarang tahun 97-98, 24 years after we started our companies. Kita bilang untung ya waktu itu kita jalanin. Coba waktu itu kita kerja sama orang, we missed the boat. Nah kali ini jangan miss the boat. Yeah, but do you think that the power of mentor itu perlu Pak? Karena sangat perlu. So this is part of mentorship. Yes. And you have an open invitation to run with me every day. Dan biasanya I have my best ideas too in the morning. Jadi ngobrol-ngobrol di waktu pagi sambil berolahraga itu sangat produktif ya. Dan jangan saya aja mentornya, banyak lagi yang hebat-hebat kan. Kalau di dunia investasi kita punya ya tokoh-tokoh investor yang gede kayak Patrick Waluyo, Gita Wirjawan, Niko Wijaya di BRI, terus ada ya anak-anak muda banyak banget deh. It's no longer my time. I don't even keep track siapa yang sekarang jagoan di masa saya itu. Ya angkatan saya itu ya Tom Lembong, Patrick Waluyo, Glenn Yusuf dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan long gone. We are seeding to the younger generations untuk ngambil and create venture. Memang ada kayak Warren Buffett yang evergreen yang sampai sekarang dia masih sangat relevan gitu loh. Tapi more and more we have to acknowledge and accept the fact bahwa anak-anak muda lah yang akan ngambil tongkat estafet ini. But perlu nggak sih Pak kita harus kerja dulu sama karena Bapak tadi bilang Bapak 8 tahun dulu jadi pegawai kan. Dan is it important for us to work in a company first, dapat experience, atau kayak nggak usah, mulai aja, nanti ada mentor kok, mulai aja, yang penting mulai aja, just shout out your best ideas and work from there gitu loh. Karena kan menurut saya nih sekarang kan saya lagi bikin podcast ini kan juga platform untuk mengekspresikan anak muda yang yang sedang mencari tujuan, yang baru tujuan ya. Jadi bertuju kita. Bertuju ya. Tapi salah satu teman kita juga lagi ujian, dia tiba-tiba ujiannya di shift ke sore ini jadi tidak bisa datang. Nah, jadi bertuju. Nah, that's part of new way of doing business, berkolaborasi gitu. Dulu sih nggak kepikir bisnis itu maksimal 3 orang gitu loh. Lebih dari 3 you just wouldn't have the ability untuk put together the same vision and mission. Tapi sekarang kan zaman now kan, zaman industri 4.0, bertuju itu it seems to be like very normal untuk punya usaha sama-sama. Jadi menurut saya karena kita ada di krisis,
kita nyari kerjaan susah, ya sudahlah, kenapa nggak kita buka lapangan kerja. Jadi kalau dulu in the normal time waktu booming dan lain sebagainya, kita mungkin punya opsi untuk cari kerjaan dulu dan sempat menimba pengalaman, menimba ilmu, bekerja dengan big company, multinational companies atau kerja di big group. Tapi sekarang siapa yang hiring coba? Sedikit sekali yang hiring. Exactly. Yang saya tahu hiring kemarin cuman PNM, Permodalan Nasional Madani, they hire 9.000 orang, tapi itu mainly untuk account officers yang dealing with micro businesses yang menurut saya mungkin bukan peluang dari teman-teman, tapi dengan adanya tujuan ini menurut saya ini satu langkah yang brilliant ya, langkah yang Thank you. very inspirational. Ini gara-gara Kalian- Dava, man. He's the one who Jadi decided. Paling nggak kan kalian buka lapangan kerja buat ini kameramen Enggak, jadi kita tuh berapa? 5 itu kan, kalau misalnya seandainya dia bosen kerja sama saya dan dia bilang gue mau ikut dah jadi yang ke-8 jadi 8-an gitu, bisa aja gitu. Tapi buat saya inilah kreasi anak muda, dan kalau misalnya udah punya usaha sendiri ya ngapain cari kerja sama orang lain, fokusin aja gedein usaha sendiri. Tapi kan Pak, kalau mau nyari bikin kerjaan juga kan, start your own business, mungkin anak-anak muda seumuran kita sekarang itu kesusahannya itu ada 2 hal, yaitu adalah mentor dan akses to capital, nyari duitnya. Nyari duit kan kalau misalnya baru mulai mungkin kayak keluarga atau teman kan. Yeah. Tapi kan mungkin sekarang ke perbankan itu susah, kita nggak ada come up with the business plan, pasti susah untuk kolateralnya apa, jaminannya apa. Mungkin memang sih sekarang udah ada fintech itu udah mulai it's growing, and dan dan juga Bapak juga ada rumah siap kerja kan. And So, OKWC. dan OKWC ya. Nih, OKWC. Oke Namanya War. dari OKWC. So what are your tanggapan Bapak apa tuh Pak? Saya pengen tahu deh, Kalau Pak. saya mentor kita dapatkan dengan join communities. Sekarang kan komunitasnya banyak banget, ada HIPMI, ada Bapak juga ketua HIPMI ya? pernah jadi ketua HIPMI, ada Kadin, ada komunitas tangan di atas, ada komunitas OKOC, ada komunitas-komunitas lain, Jackpreneur, banyak banget sekarang komunitas. You can find mentor dengan bergabung dengan komunitas, dapetin coach. Saya terlibat paling nggak di 20-30 komunitas, di mana saya gabung, saya aktif dan sering berbagi dan dijadikan coach dan dijadikan mentor. Untuk modal sekarang jauh lebih mudah ya, karena sekarang banyak usaha yang tidak perlu modal besar gitu loh. Usahanya bisa jalan dulu dan pivot sesuai dengan kebutuhan, dan we start small, nimble, dan kita nambah modalnya as we grow, karena kita bisa modal sekarang kan alpha beta testing, semuanya berbasis data kan. Jadi menurut saya, apalagi ada Investri, kemarin kita lari sama salah satu foundernya Investri. Itu portfolio Berry Ventures. Iya, mulai usahanya gampang banget. Tinggal matchingin pakai Investri, kita dapat pemodal, jalan deh. Saya kemarin terlibat di satu fundraising anak muda di fintech. Karena marketnya besar, dia punya a very good idea, punya execution team yang udah terbangun. 3 bulan they were able to raise a significant sum. Jalan. So like compared to like previous years, do you think it's like easier for businesses, like especially small businesses, to like If you start running? have the right idea, if you are in the space that is part of the current trend moving forward, kan ada big trends happening now, and we can see it mulai dari kesehatan sampai ke makanan dan lain sebagainya. If you have a good business plan, if you have execution team, dan keren banget gitu loh, I think it's very lebih terbuka peluangnya. You need to make yourself investable. You need to make your company and yourself investable. Gimana cara investable? Ya harus kita terbuka, buka jejaring, ikut program-program yang inkubasi dan lain sebagainya. Jadi saya ngelihat sih
Rumah siap kerja itu inkubasi kan, Pak? Ya, rumah siap kerja Akselerasi. OKOC itu dia menyediakan inkubasi juga. Rumah siap kerja fokusnya itu adalah menyiapkan young generations to be employable. I see. Tapi kalau mau mulai usaha juga ada streamnya untuk mereka yang mau ingin menjadi entrepreneur. But you would prefer people to be more kayak lebih I ke would take anything Any. if they their DNA they wanna be a professional, fine, nothing wrong with that. Uangnya halal juga kok. If they wanna be entrepreneur, it's better dan saya arahin ke sana. Jadi ya kita harus sekarang ini membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk anak muda. Karena semakin banyak anak muda sekarang lulus looking for jobs. You guys are part of the lucky ones yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, punya akses, punya orang tua yang bisa bukain pintu dan lain sebagainya. Tapi banyak saudara-saudara kita yang nggak dapat pengalaman and privilege like Raul sama Dava. Jadi menurut saya tugas kita lah membuka peluang anak-anak muda itu untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru dan berkualitas, atau beri kesempatan mereka untuk hashtag mulai sekarang buka usaha gitu. Jadi like me personally ya, mungkin kayak Dava juga, like every morning or every night tiba-tiba saya ada momen gitu kayak mikirin bisnis, kayak cara buka bisnis gitu. Tapi kadang-kadang like the next day kayak either lupa atau kayak apa ya, kayak susah juga ya kali kamu bikin gini. What do you think? How can we like change that? Kayak jadi kita di push gitu. Like what do you Kalau think we can do? saya setiap kali I have the light bulb moment. Yeah, that exactly. Kayak malam tiba-tiba, you just can't sleep. Light bulb moment Yeah. itu apalagi waktu dulu masih CEO gitu loh. I would quickly put it in writing, in a pad, dan I would quickly gather my team to brainstorm. Jadi we have a very religiously routine meeting, one morning brief dan itu yang very short, and one weekly meeting itu yang quite long karena itu lebih ke strategi dan lain sebagainya. Jadi all those ideas kita bawa dan you deliberate on those ideas. Jadi nggak bisa sendiri kan zaman sekarang. Nah dari ide-ide tersebut banyak yang akhirnya jadi something gitu loh. Tapi lebih banyak lagi nggak jadi apa-apa gitu loh. Mungkin the 2080 rule, dari 100 ide itu cuman 20 yang bisa jalan, 80 nggak bisa jalan. Sama dengan investment opportunities. Every year kita waktu itu memproses sekitar 120 investment opportunities. Dari 120 itu hanya 60 yang go to the next stage. Dari 60 itu hanya 30 yang go to the desktop evaluations. Dari 30 itu hanya 15 yang go to in-depth analysis. Dari 15 hanya 7 yang go through a due diligence process, and from 7 itu cuma 2 sampai 3 yang we invest. Oh my God. Every year we do that. Jadi memang that process is rigorous. Sama dengan ide kita juga. Maybe just maybe one last question ya. Do you think it's a good sign sekarang kan misalnya pas Andi lihat Instagram kan ada banyak orang individuals buka bisnis sendiri sekarang, either baju, makanan atau apa. Jadi kan obviously it's like more small businesses yang lagi growing ya. Menurut Pak Sandi gimana ya nanti maybe in the next few years Indonesia bakal kayak those small businesses bakal kayak apa ya? Bakal berkembang dan akan, I could project 25 years from now, 25 tahun dari sekarang kan jumlah small business kita jadi ultra micro, small and medium enterprises itu ada 64 juta. Yeah. The ideal number itu kayak China, sekitar mungkin 30 sampai 35 juta business units. Karena kalau ke 65 juta terlalu kebanyakan yang usaha mikro dan ultra mikro, dan mereka itu banyak jalan di tempat karena access to capital, access to markets, dan mereka challenge dari segi knowledge dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa mereka akan naik kelas. Jadi yang mikro jadi usaha
yang kecil menjadi usaha menengah menjadi besar. Dan jumlahnya akan mengerucut gitu. There will be mergers and acquisitions. Dan kalau bilang kan udah banyak yang jualan baju. Ya tapi kan pasarnya juga besar. Mereka harus fokus untuk blue ocean strategy. Gimana caranya ngambil pangsa pasar yang selama ini belanja produk-produk merek luar negeri gitu loh. Bagaimana mereka ngambil segmentasi yang selama ini tidak terpenetrasi oleh mereka. Makanan gitu. Selama kita masih punya mulut dan perut, ya bisnis makanan akan terus berkembang. Kuncinya adalah bagaimana kita inovasi, kita adaptasi dan kolaborasi. Gimana kita ciptakan diferensiasi sehingga produk-produk kita akan diminati gitu. Jadi buat saya, I'm not too worried. Banyak banget yang jadi saingan karena saya yakin justru dengan banyaknya UMKM yang ada itu, bisnis-bisnis baru, ekonomi kita akan semakin menggeliat dan lapangan kerja akan semakin terbuka. Pak, kalau dari saya yang terakhir nih Pak, mungkin it also of course links to UMKM gitu. You said in one of the podcast juga kayak one of the greatest asset itu adalah persahabatan. And this is something that we do right now. Ini kita adalah sahabat-sahabat dari kecil. This is your asset, this is your modal. Kita tuh sahabat-sahabat dari kecil. Mungkin sebenarnya tuh kita awalnya kayak guys, kita bikin bisnis yuk gitu, daripada di WhatsApp grup doang kita ngomongin apa namanya yang lucu-lucu doang atau yang apa namanya ya perbincangan laki-laki. Itu tapi ini bertujuan nih laki-laki semua nih. Nggak ada satu perempuan Kai. Ya kalau ada perempuan ya kan nggak boleh perbincangan laki-laki. Nggak, maksud saya adalah daripada kita ngomongin hal-hal yang kayak nggak terlalu berfaedah, let's start something gitu loh. Makanya cuman waktu kita mau start something itu kita malah mikir kayak tapi we don't have the knowledge yet gitu. We don't have the knowledge to start something. How about we just do a podcast di mana kita ngundang-ngundang narasumber yang experience di in their field gitu, dan we learn from them, dan hopefully dari kita bisa learn itu we share this knowledge gitu loh. Nah ini kan berawal dari persahabatan. Nah itu Bapak bilang bahwa great asset itu persahabatan. Apakah maksud itu tuh kayak surround yourself with good people, atau lebih ke channelingnya aja Pak? Surround yourself with good people. Kalau kita ingin maju ya kita berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang yang maju atau yang ingin maju. Jadi kita punya kesamaan visi. Kedua, menurut saya persahabatan itu ya kan silaturahim. Dan di balik silaturahim banyak pocket rezeki yang mungkin kita nggak bisa explain, tapi itu Tuhan yang Maha Kuasa yang lebih tahu. Ketiga, menurut saya your network is actually growing exponentially karena temannya Raul jadi temannya Dava jadi temannya Raul, terus akhirnya berkembang terus gitu loh. Dan ini jadi satu kekuatan ya. I mean you are a celebgram. I check your Instagram, udah followernya banyak banget dan wah Dava gitu loh. Jadi itu aset menurut saya. Jadi itu bisa paling nggak endorsing products, endorsing business ideas, dan itu jadi satu kalau dikolaborasikan sama teman-teman kan jadi sesuatu yang signifikan. Jadi persahabatan itu key, abadi, dan persahabatan itu ya harus jadi modal kita. Pak, terima kasih banyak loh Pak for Thank this you session. banget udah datang ke rumah saya yang humble ini. Thank you for having us. Mudah-mudahan tujuan bisa jadi satu startup yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya buat anak-anak muda, ide-ide cemerlang yang kreatif untuk membangkitkan dan memulihkan kehidupan kita pasca pandemi dan keterpurukan ekonomi. Guys, this is your time. Mesti ngambil. Jangan cepat menyerah, jangan takut gagal, jangan walaupun diremehkan, walaupun banyak yang mengecilkan, tapi itu juga harusnya jadi pecutan untuk kalian berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih giat lagi, dan insyaallah we will see you at the top. Thank you Pak, it's an honor, it's really honor for us to learn from you. Semoga dari ilmu yang kita dapat dari ini kita bisa nge-share kepada teman-teman tujuan Pak. Oke. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you semuanya. Hashtag bersama mencari tujuan, abis itu mencari cuan.